Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Selamat berjumpa kembali Oma, Opa, Bapak Ibu yang sudah lama tidak bertemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bernyanyi. Kita mau bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pandang Yesus dalam segala hal. Karena Yesuslah satu-satunya penghibur, penolong dalam kehidupan kita. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, My Jesus. Haleluya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty
Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kembali Tuhan, pada pagi yang indah ini kami ada sebagaimana ada. Ini bukan kuat dan gagah kami, tetapi anugerah kemurahan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami tidak lupa kembali menaikkan puji syukur dan hormat untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pagi yang indah kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah urapan kuasa Allah Roh Kudus turun di tengah-tengah pujian kami ya Bapa. Kami berdoa juga buat hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Kau tetapkan pada pagi siang hari ini untuk melayani song leader, singer, pemain musik, aser kolektan, khususnya hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan memberitakan firman Allah, yaitu roti kehidupan. Engkau sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Engkau urapi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, karena semua yang akan diberitakan adalah perintah daripada Engkau, pengajaran-Mu Tuhan, supaya kami lebih hari lebih mengerti, lebih hari lebih dewasa, lebih hari lebih hormat dan takut akan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh taat dan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ajar kepada kami terus Tuhan, mampukan kami oleh kuasa Allah dan Roh Kudus Allah, karena semuanya bukan karena kuat dan gagah, tetapi anugerah kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami. Biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Hamba semakin rendah, semakin kecil, semakin berkurang-kurang. Biarlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Seluruh jemaat yang hadir Engkau memberkati. Yang membawa pergumulan, kami percaya semua jawaban ada di dalam Engkau. Haleluya. Yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Yang kekurangan akan diberkati dalam nama Yesus. Yang sedih akan dihiburkan dalam nama Yesus. Kami selalu mengucap syukur, karena Tuhan yang kami sembah, kami layani. Nolong di dalam kehidupan setiap kami, supaya nama Tuhan diagungkan. Amin. Bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu di dalam jalannya ibadah, di dalam hati dan pikiran kami, seringkali hati kami, pikiran kami mengembara kemana-mana, kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Kami mau duduk diam, kami mau memuji Engkau, bersuka cita di dalam Engkau, supaya nama-Mu saja yang kami agungkan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah doa sembahyang kami naikkan ke hadirat Bapa di dalam surga. Kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu siap untuk muji Tuhan? Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya pagi hari ini kita berkumpul dari segenap suku bangsa yang ada, dari segenap mungkin kecamatan yang ada di kota Purwakarta ini. Kita mau berkumpul bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Mari kita angkat pujian ini dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Berdiri di
baik. Sangat baik bagi kehidupan kita. Amin, haleluya. Aku percaya pada nama Yesus. Nama yang penuh kuasa dalam setiap kehidupan kita. Amin, haleluya. Kita angkat pujian ini. Yesuslah satu-satunya tempat kita bersama. Aku percaya pada nama Yesus. Nama yang penuh kuasa di hidupku. Amin. Saat ku berseru kepada nama Tuhan, pasti akan diselamatkan. Aku percaya pada nama Yesus. Haleluya. Nama yang penuh kuasa di hidupku. Saat ku berseru kepada nama Tuhan, pasti akan diselamatkan. Dengan iman katakan, ada mujizat dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Bagi kita semua, bagi siapa memulai permainan. Aku percaya pada nama Yesus. Nama yang penuh kuasa di hidupku. Aku berseru, saat ku berseru kepada nama Tuhan, pasti akan diselamatkan. Ada mujizat dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Bagi siapa memulai permainan. Bagi siapa memulai permainan. Haleluya. Bagi siapa memulai permainan. Haleluya. Ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pertolongan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus peduli apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Pujian ini boleh mengingatkan kita. Hanya berseru, hanya berharap pada Yesus saja. Ada jaminan buat setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya begitu ajaib, begitu sempurna buat kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Kami boleh ada saat ini Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu saja. Kau yang sudah memilih memanggil kehidupan kami. Biarlah bagian kami Tuhan, kami menjadi umat-Mu yang taat dan setia di hadapan Engkau Bapa. Bukan hanya berlaku baik di gereja saja Tuhan, tapi kami mau Tuhan di luar sana pun, kami boleh Tuhan jadi berkat. Engkau Yesus dipermuliakan dalam hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima firman Tuhan, siapkan hatimu, siapkan hatiku. Izinkanlah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Lewat kebenaran firman Tuhan boleh menjamah kehidupan kita. Kita angkat pujian dan berkata, bukan dengan kekuatanku ya Tuhan, kami dapat jalani hidup ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bukan dengan kekuatan
Bapak Ibu, biarlah sungguh pujian ini boleh menjadi doa kita. Jadi pengakuan kita di hadapan Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan sendiri. Peganglah tangan kami. Tuntunlah hidup kami ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Oh, kami akan binasa di luar Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau terus berjuang, terus belajar Tuhan, untuk mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Biar kami mau menghormati firman-Mu, menghormati kehadiran-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lembutkan setiap hati kami, jamah kami oleh kuasa Roh Kudus. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu lah jawaban bagi hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Dengan kasih Kristus, Kak Putri masuk dalam doa. Haleluya Yesus, Haleluya. haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan boleh berikan bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Tapi kami mau sama-sama dibentuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena Engkau Yesus. Semua karena kasih anugerah-Mu, semua karena Engkau Tuhan. Sehingga kami masih bisa berada di sini Tuhan Yesus. Berdiri tegak di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang selalu mengurapi setiap hati kami. Biarlah ibadah kami pada hari ini tidak menjadi ibadah yang sia-sia, tidak menjadi ibadah yang seperti biasanya saja Tuhan Yesus. Kami mau pulang membawa prinsip yang baru, kami mau pulang membawa iman yang baru, kekuatan yang baru yang hanya daripada Tuhan saja. Tuhan, Engkau menolong Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Engkau yang selalu mengurapi Tuhan beliau Tuhan Yesus. Engkau urapi dalam masa tuanya Tuhan Yesus. Engkau urapi dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Agar selalu menjadi berkat Tuhan bagi kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dimanapun beliau berada Tuhan Yesus. Engkau selalu mengurapi Tuhan. Dan bagi setiap kami jemaat-jemaat-Mu yang hadir Tuhan Yesus. Engkau melihat Tuhan, setiap kami membawa pergumulan Tuhan bebaskan Tuhan Yesus. Setiap kami membawa sakit penyakit Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang membawa kepercayaan yang baru Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menolong Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami Tuhan hanya terfokus kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menolong Tuhan Yesus pertengahan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Amin ya saudara. Kita ada sebagaimana ada di dalam rumah Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tetap semangat. Kita akan membuka firman Tuhan, Alkitab kita. HP-nya di silent atau dimatikan sementara. Kita menerima
kebenaran firman Tuhan. Tema pagi hari ini, firman Tuhan, tentang keyakinan. Kita ini harus yakin kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Harus yakin bahwa Tuhan Allah kita hidup. Allah kita ajaib. Dia penolong yang sungguh dan pembela yang agung. Buka di dalam Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Supaya kehidupan kita jangan lemah, tetapi selalu kuat di dalam Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Cuman 2 ayat bergantian bersama kami. Injil itu kekuatan Allah, ayat 16 saya baca. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Terima kasih, dipersilahkan duduk. Saya akan baca ulang. Injil itu adalah kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kokoh itu apa? Kuat. Kokoh itu kuat. Bangunan yang kokoh. Harus kuat anak Tuhan ya. Jangan loyo, jangan lemah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Harus mempunyai iman yang berakar. Supaya kokoh dalam hidup kita mengiring kepada Tuhan. Masalah boleh datang, problema boleh datang, apapun penyakit apapun boleh datang. Tetapi di dalam nama Yesus itu semua akan dihancurkan, akan dihilangkan, akan ditiadakan. Karena iman kita kokoh kepada Tuhan. Karena Tuhan segalanya buat kehidupan kita. Kita jangan tinggal diam menjadi lemah. Harus berjuang. Berjuang dan berjuang terus. Supaya kita menang di dalam Tuhan. Amin. Kita harus aminkan firman Tuhan ya saudara. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup karena iman. Hidup itu harus berjuang. Berjuang untuk apa? Hidup benar kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Jangan suka meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah. Jangan menjadi lemah. Nanti kalau iblis sudah menguasai kehidupan kita, tahu rasa. Oleh sebab itu kita mendekat terus kepada Tuhan. Keluarga kita bawa kepada Tuhan. Jangan datang hanya untuk melayani. Pelayanan kita tidak menjadi berkat. Kalau ada pelayanan datang, dakduk melayani. Tetapi jam-jam ibadah diabaikan, tidak menjadi berkat. Ini firman Tuhan. Jangan ada yang tersinggung, mengucap syukur kalau ditegur. Karena ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jangan berharap kepada manusia, sandarkan hidup kita kepada Allah yang hidup. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Iman harus dipelihara dengan sungguh-sungguh. Keyakinan dalam Injil adalah kekuatan.
orang percaya. Keyakinan adalah bukti orang-orang yang tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Kita buka tetap di dalam Roma 4. Saya baca ayat 21. Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Karena Tuhan setia, tidak pernah berdusta kepada saudara dan saya. Yang seringkali ngabohong itu manusia. Yang seringkali berbohong itu manusia. Harus bertobat bersama-sama. Saya tidak mengaku bahwa saya benar. Saya juga berjuang terus. Ingin menuju kepada kesempurnaan. Kita harus hidup belajar. Kudus, suci seperti Tuhan Yesus. Kalau tidak kudus kita tidak dapat melihat Allah. Ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Pegang janji Allah itu erat-erat. Hidup benar, lakukan firman Allah dengan jujur. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah berjanji selalu ditepati janjinya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu menghadapi apapun. Kalau kita andalkan Tuhan, kalau kita selalu berseru kepada Tuhan Yesus, Dia selalu ada menolong saudara dan saya. Keyakinan adalah bukti orang-orang yang tidak bimbang terhadap janji Allah. Keyakinan adalah pegangan untuk kita melakukan kebaikan kepada Allah. Masih di dalam Roma pasal 14. Ayat 22 dan 23. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman di dalam orang percaya sangat penting ya saudara. Tidak ada iman, semuanya gagal. Semuanya tidak terwujud. Tetapi kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita yakin 100% percaya kepada Tuhan. Apa yang saudara dan saya rencanakan, usaha bisnis pasti berhasil. Amin. Oleh sebab itu firman Allah mengajar, jangan berharap kepada manusia. Apalagi menunggu-nunggu warisan dari orang tua. Warisan itu bisa habis kalau bukan dari Tuhan. Tetapi kalau warisan dari Tuhan itu kekal abadi buat kita. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur dengan adanya nasihat. Warisan biar 10 miliar dari orang tua.
bisa habis. Apalagi kita setiap harinya foya-foya. Tetapi kalau berkat dari Tuhan, datang dari Tuhan, rasanya awet. Kita nikmati, tidak habis-habis, malah bertambah jadi kelimpahan. Oleh sebab itu belajar, lakukan firman Tuhan. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Itulah keyakinan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa, tidak jauh dari kita. Hanya sejauh doa kita. Banyak anak Tuhan gagal. Banyak anak Tuhan kecewa. Karena salah sendiri. Hidupnya bandel bebel. Sudah ditegur, sudah dinasehati. Tetap masih keras hati, keras kepala. Tuhan tidak pernah memaksa manusia. Tetapi Tuhan mengajar lewat hamba-Nya yang sudah ditetapkan. Sadarlah hai manusia, sadarlah ini akhir zaman. Kalau tidak bertobat kita akan binasa. Akan dilempar ke neraka. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih selalu menasehati, menegur. Masih memberi kesempatan kepada saudara dan saya. Amin. Jangan ngantuk ya. Konsen. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Harus ngerti kita ini. Karena kita punya iman. Kita punya hikmat dari Tuhan. Oleh sebab itu biar kita pintar. Biar kita punya titel. Tetap andalkan kuasa Allah. Kepintaran dan titel itu semua datangnya dari Allah. Saya ingin bercerita sedikit. Cucu kami sekarang dia sedang ngeles saksofon trompet yang gede. Mungkin sudah 2 bulan atau 3 bulan. Saya yang ngantar, kadang maminya, kadang papinya, kadang supir. Setiap hari Selasa dan Kamis, saya nunggu di mobil mendengarkan. Rasanya kalau mendengar trompet itu, tubuh kita ini rasa mau terbang. Gitu. Karena sangat, gimana ya suaranya. Saya bilang Resa harus punya keyakinan. Resa nanti generasi penerus dalam pelayanan. Drum tetap maju setia. Saksofon harus tetap. Jadi singer harus. Semua pelayanan harus dilakukan. Jangan bilang capek dan lelah. Semuanya untuk Tuhan. Yang penting Resa jangan sombong, harus rendah hati. Bilang sama Ko Aron, Resa sudah belajar ini. Resa mau belajar, mau ngikut ngiringi, boleh enggak? Latihan di gereja. Kalau cuman teori tapi tidak dipraktekkan mungkin lama bisanya. Tetapi kalau dia selalu praktek dia pasti lancar. Sebelum latihan berdoa minta hikmat dari Tuhan. Semua datangnya dari Tuhan. Jangan malu, yang penting kita jangan sombong. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan supaya perlengkapan musik menjadi lengkap. Ruth Olivia juga bisa sebenarnya. Dia pegangannya biola, sering main waktu dia masih SMA di sekolahnya. Ada grup latihan musik. Kata saya jangan malu, jangan takut. Semuanya untuk Tuhan. Kalau kita bisa bukan karena kuat gagah kita. Kemurahan Tuhan
untuk memuliakan Tuhan. Harus rendah hati kalau Tuhan sudah memberikan kepintaran dan hikmat kepada kita. Jangan menjadi sombong. Kalau bukan gua nggak bisa. Maaf bicara ya saudara. Kalau bukan saya semuanya tidak bisa. Kalau bukan saya semuanya gagal. Jangan seperti itu. Kita harus kompak, saling mengasihi. Jangan saling mendustai. Terbuka saja karena kita ini terbuka di mata Tuhan. Terus terang, apa-apa harus terus terang. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Peliharalah iman supaya iman ini berakar. Tetap kokoh. Disitulah mujizat dan kuasa Allah dinyatakan kepada kita sebagai orang yang berharap kepada Tuhan. Bukti bahwa iman itu sungguh penting di dalam kehidupan kita. Keyakinan adalah pegangan untuk kita melakukan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Lakukan. Apa yang baik lakukan. Apa yang tidak baik singkirkan dalam hidup kita. Kita mau belajar terus, berjuang terus. Jangan menjadi lemah tetapi kuat. Andalkan Tuhan Yesus. Pasti berhasil. Kekuatan manusia terbatas. Semua yang ada di dunia terbatas. Yang tidak ada batasnya, semuanya datangnya dari sorga. Dari Tuhan Yesus Kristus. Penolong kita, pembela kita yang agung. Kita membaca di dalam Kolose. Kolose pasal 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, jangan goyah, jangan lemah, tetapi berdiri kuat, kokoh di hadapan Tuhan. Karena kekuatan datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang keyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan seturut kehendak Tuhan. Karena selalu kita andalkan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita akan gagal, kita akan lemah, kita akan kecewa. Oleh sebab itu kita mau belajar terus tentang kebenaran firman Allah. Firman ini adalah firman pengajaran yang selalu mengajar saudara, yang selalu mengajar saya. Supaya kita sama-sama melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ini akhir zaman kalau kita tidak bertobat. Mau kemana kita? Kalau kita tidak takut akan Tuhan, mau takut sama siapa? Coba.
Kita bersyukur karena Tuhan itu sungguh baik. Keyakinan penuh adalah bukti dari seorang yang dewasa hidupnya. Amin. Keyakinan penuh adalah bukti dari seorang yang dewasa hidup melakukan segala yang dikehendaki Allah. Lakukan. Itu firman Tuhan mengajar kepada saudara, kepada saya hamba-hamba Tuhan. Lakukan. Karena ini akhir zaman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang kita mau dapat? Tujuan kita untuk beribadah, kita mengasihi Tuhan. Melakukan supaya kita selamat. Hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Keyakinan penuh adalah bukti dari seorang yang dewasa hidup melakukan segala yang dikehendaki Allah. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Harus punya keyakinan yang kokoh supaya kuat. Rumah juga kalau dibangun tidak kokoh akan roboh. Menimpa keluarga kita mati kalau ketimpa bangunan sebesar ini. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo jangan menjauh. Yang tidak datang hari Rabu datang. Yang tidak datang hari Jumat doa datang. Bukan untuk orang lain, untuk pribadi kita. Dari Anda untuk Anda. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Supaya kita melihat mujizat, kemuliaan dinyatakan dalam hidup kita. Ini akhir zaman, kita supaya tidak menjadi lemah, tetapi kita kuat. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan sudah di ambang pintu. Sebentar lagi Tuhan datang. Dia mempelai pria akan menjemput saudara dan saya sebagai mempelai wanita. Nanti kita diangkat oleh mempelai pria surga. Kita berbahagia di dalam Tuhan. Oleh sebab itu berjuang hidup benar. Ayo berjuang, kita bergandeng tangan, bersama-sama semangat. Tetap setia karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada saudara.
Dia rela mengorbankannya di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena Tuhan tidak mungkin 2 kali disalibkan. Hanya untuk 1 kali menebus dosa saudara. Jangan berbuat dosa lagi, berjuang terus. Amin. Harus amin ya saudara. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban. Tidak ada lagi korban untuk menebus dosa saudara dan saya. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan menghakimi, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang durhaka itu orang yang bebal, orang yang bandel, yang tidak mau dengar, yang tidak mau taat kepada firman. Keras hatinya, silahkan aja bertahan. Tidak memaksa Tuhan. Tuhan melihat, mentertawakan. Segala sesuatu ada waktunya. Bertobat, kapan lagi kita mau bertobat? Waktu tinggal sedikit lagi. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan menghanguskan. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan menghakimi, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Karena semua orang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangan. Tetapi dengan adanya pengajaran firman Allah, kita mau diperbaiki supaya kehidupan kita disempurnakan oleh kuasa Allah dan Roh Kudus Allah. Amin. Itulah kebaikan Tuhan, ingin menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan tidak mau melihat umatnya satu pun binasa ke neraka. Tidak mau. Oleh sebab itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Jangan sampai kita ketinggalan ya saudara. Yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Oleh sebab itu kita sedang mengadakan perlombaan. Kita kalau tidak bertobat kita menyesal. Kita mengiring Tuhan gagal. Di dalam Wahyu 2 ayat 5. Wahyu 2 pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini perkataan Tuhan. Firman Tuhan adalah pribadi Tuhan menegur saudara dan saya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kita akan binasa. Bukan kata hamba Tuhan, kata firman Tuhan. Kepada kita semua umat pilihan Tuhan. Kita datang di dalam rumah Tuhan ingin diajar oleh firman Tuhan. Karena firman ini firman pengajaran. Orang berdosa, berbalik, bertobat, diselamatkan. Amin. Amin.
Haleluya, haleluya. Harus semangat. Jangan ngantuk, harus semangat, harus bertobat. Ini sudah akhir zaman. Harus takut akan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu 3 pasal 3 ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Tuhan mau supaya kita bertobat, berbalik dan bertobat. Seperti Rasul Paulus ya saudara, bertobat, diperbaharui kehidupannya. Indah di hadapan Tuhan, menjadi pelayan, menjadi hamba. Menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes, kita baca di dalam Yohanes 3. Yohanes pasal 3 ayat 32. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Ayat 33, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Allah itu adalah benar. 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, tidak ada batasnya. Kalau Tuhan sudah memberi apa-apa tidak ada batasnya, dilimpahkan, digebrokkan. Oleh sebab itu jangan khawatir, hidup ini harus belajar berjuang benar supaya kita bisa melihat kuasa Allah dan kita bisa menikmati mujizat Allah. Mujizat sampai hari ini masih ada. Tuhan memberikan tidak ada di dalam pikiran kita, digebrokkan. Tidak kita sangka, tidak kita duga. Kita ditelepon, diundang makan saya kemarin. Mau makan kemana? Kata saya teh. Pokoknya ditunggu di rumah makan Ko Orok katanya. Cepat ya, sudah siap. Tiba-tiba mendadak telepon datang, ajak makan. Tidak ada di pikiran kita. Semua disediakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu sungguh baik, sangat baik dan terlalu baik. Kemarin tiba-tiba mama, kata Meme, ini ada buah macam-macam, sekeranjang gede, buat mama nikmati ya. Dari siapa? Dari si A katanya. Itulah yang tidak kita duga, tidak kita sangka, berkat itu datang. Berlimpah, berlimpah. Oleh sebab itu andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Amin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua akan dicukupkan oleh Tuhan. Semua akan dilimpahkan oleh Tuhan. Sehingga kita lebih setia, lebih teguh lagi iman kita. Lebih berharap lagi, andalkan Tuhan Yesus.
Jangan sekali-kali berharap kepada manusia. Saya terus terang, bukan saya menjelekkan anak saya. Dia punya segala, saya tidak pernah minta. Saya tidak pernah mengeluh. Tidak boleh ditanya sama anak mantu saya. Saya mengajar, Memei, Bowie, Ruth Olivia, Resa, kita semua berharapnya sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan sekali-kali biar punya anak kaya, jangan mengeluh. Apalagi bilang, mama tidak punya uang. Aduh, memalukan nama Tuhan. Tuhan Yesus dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tak kusangka, tak kuduga, berkat melimpah, melimpah, melimpah. Sehingga kita menjadi kesaksian. Anak kita, mantu kita bisa melihat. Benar sih mama tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta apa-apa. Boleh tanya kalau bohong. Saya berkata apa adanya. Karena Tuhan Yesus saya itu hidup baik. Mengerti dan peduli apa yang saya perlukan. Sehingga saya tidak pernah kekurangan apapun. Inilah kesaksian saya. Dulu Bapak almarhum bilang sama saya, Mih, jangan sekali-kali minta sama minantu jeung anak, jangan. Kalau kita punya apa-apa, kesusahan apa-apa, asah lutut ini. Terus berdoa, jangan berhenti kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, tetapi kita juga harus memberi pujian, penyembahan kepada Tuhan. Supaya kuasa Allah dinyatakan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kita. Nama Tuhan Yesus yang kita agungkan. Itulah pengajaran pesan dari almarhum suami saya. Andalkan Tuhan, Mi. Tak ada yang mustahil. Pasti hidup tidak akan kekurangan. Sekarang saya nikmati berkat Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu sungguh baik. Sangat baik. Kalau kita mengerti. Kalau kita mengerti untuk memuji, menyembah. Lakukan yang benar. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan ini adalah pribadi Allah. Pribadi Allah. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Orang benar akan hidup oleh imannya. Iman sekecil biji sesawi aja bisa mindahkan gunung. Ajaib enggak Tuhan? Ajaib. Kenapa hati kita ragu-ragu kepada Tuhan? Buat apa kita ada di dalam rumah Tuhan kalau masih ragu-ragu? Jangan ragu-ragu. Apapun yang terjadi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap setia, tetap tekun. Melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan hati yang murni. Segala sesuatu ada waktunya. Bertahan, bertahan. Tuhan setia. Tuhan peduli. Karena Tuhan berjanji, aku sekali-kali di dalam Ibrani 5 dan 6. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Berarti Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan kita. Dari yang kecil sampai yang besar. Amin. Aminkan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa.
Kalau saya nyari ayat tidak ketemu, Roh Kudus tolong, Engkau adalah guru besar kami. Langsung buka di dalam Ibrani. Langsung ketemu. Andalkan Tuhan Yesus, andalkan Roh Kudus. Semua ada di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Harus punya keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Supaya kita tidak binasa tetapi kita selamat bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam keyakinan Injil adalah kekuatan orang yang percaya. Keyakinan adalah bukti orang-orang yang tidak bimbang terhadap janji Allah. Keyakinan adalah pegangan untuk kita melakukan kebaikan. Keyakinan penuh adalah bukti dari seorang yang dewasa hidup melakukan segala yang dikehendaki Allah. Keyakinan oleh iman yang teguh adalah bukti ketulusan hati kita menghadap Allah. Keyakinan oleh iman yang teguh adalah bukti ketulusan hati kita untuk menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah setiap saat, setiap kita harus punya jam-jam doa. Jangan diabaikan doa ya saudara. Tetap setia kepada Tuhan. Sekarang saya sudah merasakannya. Kasih Allah, kuasa Allah, berkat Allah, pertolongan Allah, sukacita dari Allah selalu mengalir. Dulu saya malas berdoa. Pagi pun saya tidak pernah berdoa terus terang. Jangan malu-malu. Kalau si almarhum, ayo Mi udah jam 5. Jam 5 kurang, ayo bangun, cuci muka. Duluan aja. Sampai selesai doa saya masih tidur. Tetapi sekarang ada Roh Kudus yang memberi kekuatan, pengertian. Saya tetap biar tidur 3 jam, saya tahu jam-jam doa. Kita mau berharap sama siapa lagi? Kita tetap berharap terus kepada Tuhan yang kuasa, yang dapat melakukan segala untuk saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu kalau kita banyak doa, kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena hidup kita berkelimpahan. Nama Tuhan yang kita permuliakan. Inilah firman Tuhan pada siang hari ini. Terapkan di dalam hidup kita. Dengan keyakinan iman yang kokoh. Tak ada yang sukar, tak ada yang sulit. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sediakan semuanya. Apa yang engkau inginkan, aku akan sediakan. Asal engkau taat, takut, hormat. Utamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Saya seringkali mengatakan nomor 1 kan Tuhan, bukan keluarga. Nomor 2 baru keluarga. Dulu almarhum gitu, saya mengasihi Mami tidak nomor 1. Nomor 1 itu adalah Tuhan Yesus. Dialah segalanya karena sumber segala-gala buat pelayanan kita, rumah tangga kita. Dia Allah yang ajaib. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Menghadapi apapun jangan khawatir asal kita andalkan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus itu sungguh baik, bukan luar biasa tetapi maha kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengangkat kami dari segala keterpurukan kami karena dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau mengangkat kami dan bukan sekedar mengangkat kami, tapi Engkau memulihkan kami dan membentuk hidup kami Tuhan menjadi serupa dengan gambar-Mu di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan, agar kami mempunyai keyakinan yang kokoh, tidak goyah oleh arus-arus dunia ini Tuhan. Ketika kami melihat, ketika kami mendengar apa yang di luar kami Tuhan, itu seringkali Tuhan membuat kami ragu-ragu akan kebenaran-Mu, membuat kami ragu akan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Tapi pada siang hari ini Tuhan, kami diteguhkan Tuhan oleh kebenaran firman Allah, agar kami Tuhan tidak ragu sedikit pun Tuhan akan kuasa-Mu, akan kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan, di dalam masa-masa kesukaran ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan Tuhan pandemi ini berakhir Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, kami diajar oleh firman Tuhan. Kami yakin Tuhan tetap berdiri kami Tuhan di dalam masalah-masalah pandemi ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Dan Tuhan campur tangan, Engkau melihat kami dan Engkau menopang kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Berikan kami satu keberanian Tuhan, satu kepercayaan, keyakinan yang kokoh Tuhan, bahwa Engkau Allah adalah Allah yang menopang kami. Engkau menjadikan kami sebagai biji mata Tuhan. Ini biar Tuhan menjadi keyakinan kami, bahwa Engkau Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh. Terima kasih Bapa, biarlah pengurapan-Mu selalu dan selalu Tuhan buat hamba Allah yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah Ibu Gembala kami Tuhan semakin Tuhan perlengkapi dengan anugerah, dengan kasih setia, dengan kebenaran ilahi, untuk memperlengkapi jemaat-Mu Tuhan di zaman akhir ini. Siap bertemu dengan Tuhan, siap bertemu dengan Allah yang penuh dengan kemuliaan, sehingga kami Tuhan boleh dipertemukan dengan mempelai surgawi kami, sebagai mempelai perempuan yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan, baik tubuh, jiwa, dan roh kami, sebab Tuhan telah mempermuliakan kami. Haleluya, terima kasih Bapa atas kebenaran firman Allah. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh melakukannya dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang gembira memberikan bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang begitu ajaib, begitu heran kuasa Tuhan boleh bekerja lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memampukan kita semua, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita mau belajar menjadi pelaku firman yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita. Mari sampaikan dengan hati yang bersukacita dalam Tuhan, sambil kita angkat pujian dan berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Haleluya. Sebab
pelayanan Asar Kolektan pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu untuk persembahannya. Tuhan yang membalas, Tuhan yang berkati. Dengan berkat yang melimpah, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman warta gereja. Saya persilakan pada Ibu Endang untuk maju ke depan. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kini tiba saatnya kami akan menyampaikan pengumuman untuk yang pertama. Seperti biasa kita mengenai jadwal ibadah kita minggu ini. Untuk hari Rabu kita ada ibadah pertengahan minggu jam 6 sore. Hari Jumat persekutuan doa dan puasa. Mari dipersilahkan bagi seluruh sidang jemaat kita bersama-sama bersekutu dalam doa di gereja jam 6 sore. Untuk hari Sabtu kita ada ibadah pemuda remaja jam 6 sore. Hari Minggu kita kembali ibadah raya serta sekolah minggu jam 8 pagi. Untuk selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara, di mana minggu lalu telah berbagi berkatnya lewat persembahan kasih yang dikumpulkan lewat Bapak Ian Tampu Bolon. Puji Tuhan, hari ini kita telah berbagi kasih dengan saudara kita dalam bentuk sembako sesuai dengan keputusan dari Ibu Gembala. Berbagi kasih kita mulai hari ini kita berikan kepada Ibu Pasaribu dan Bapak Nababan. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara dengan segala berkat kemurahannya. Demikian Bapak Ibu pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali saya jemput untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat ucapan syukur kita di hadapan Tuhan lewat pujian yang berkata, ketika kami mengangkat tangan kami padamu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu turun atas setiap kehidupan kami, menyelesaikan segala perkara, berikan kemenangan dalam hidup kami, sehingga kami pun boleh menjadi berkat, hidup berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Biar pujian ini dengan kasih Kristus, Romanas akan pimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat disampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Glory, haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia masih baik. Sungguh
Oma Nasa akan pimpin kita dalam doa penutup. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Ya, haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Kami kembali tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas kasih karunia-Mu, kasih sayang-Mu terhadap kami semua ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan Yesus ada sampai saat pada siang hari ini ya Tuhan, berkumpul di rumah-Mu ini ya Tuhan. Karena kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu, kemurahan-Mu Engkau berikan pada kami semua ya Tuhan. Kami yang telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah dan begitu baik, untuk menuntun kehidupan kami ke jalan yang terang dan benar Tuhan. Biar kami berjalan di atas rel firman-Mu Tuhan. Firman-Mu saja yang menuntun kehidupan kami ya Tuhan Yesus seterusnya dalam hidup kami ini ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan, Engkau berikan kami ya Tuhan Yesus hidup yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan ada pemulihan, ada pertobatan, ada ketaatan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya yang Kau berikan pada kami pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersatu hati semua ya Tuhan Yesus. Kami akan berdoa syafaat untuk negara dan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau yang maha tahu keberadaan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami tidak henti-hentinya bersyukur dan bersyukur berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan pada negara dan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biar oleh bangsa Indonesia ini dipulihkan kembali ya Tuhan Yesus. Dalam keadaan yang sekarang ini ya Tuhan, boleh lebih maju lagi, memperbaiki, dipulihkan ya Tuhan. Ada damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk pemerintahan yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, mengurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Biar mereka semua ya Tuhan Yesus takut akan Engkau ya Tuhan. Dan bisa ya Tuhan Yesus mereka beri hati kasih, hati bijak ya Tuhan. Biar mereka ya Tuhan Yesus selalu, mereka ya Tuhan Yesus dengan jujur, dengan ketaatan ya Tuhan Yesus. Mereka dengan kerendahan hati ya Tuhan untuk bekerja sama ya Tuhan Yesus. Untuk ya Tuhan kemajuan bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ya Tuhan Yesus keamanan bangsa Indonesia ini, yaitu Polri dan TNI ya Tuhan. Engkau memberikan persatuan dan kesatuan buat mereka ya Tuhan. Boleh keamanan bangsa Indonesia ini berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Bahwa kami juga berdoa ya Tuhan bersama-sama kami semua ya Tuhan. Untuk anggota MPR, DPR ya Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan. Untuk ya Tuhan menteri-menteri dan semua ya Tuhan Yesus yang ada di daerah ya Tuhan. Yaitu gubernur, wali kota dan bupati, camat-camat sampai kepala desa dan akhirnya ke RT RW yang ada di negara dan bangsa Indonesia ini. Boleh mereka ada persatuan dan kesatuan ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ini, mereka semua ya Tuhan Yesus. Dengan semangat dan semangat ya Tuhan untuk bekerja ya Tuhan Yesus. Untuk ya Tuhan Yesus memajukan bangsa Indonesia ini. Mereka berjalan di atas roda pemerintahan ya Tuhan. Biar menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik ya Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan Yesus dengan kejujuran semua ya Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dengan tidak ada lagi korupsi. Tidak ada lagi ya Tuhan Yesus yang disebut merugikan negara ya Tuhan. Biar yang berpolitik juga ya Tuhan. Biar mereka dengan jujur ya Tuhan. Mereka ada kerukunan ya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan visi misi Presiden Jokowi ya Tuhan. Biar semuanya mendukungnya masyarakat maupun pemerintahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya Engkau berikan pada negara dan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau yang maha tahu ya Tuhan keberadaan bangsa Indonesia ini saat ini ya Tuhan. Masih ada ya Tuhan Yesus yang sakit ya Tuhan. Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau ya Tuhan Yesus yang campur tangan dalam virus corona ini ya Tuhan. Biar ya Tuhan semua yang menjadi medis ya Tuhan, dokter-dokter dan semua ya Tuhan Yesus. Biar mereka sehat kembali ya Tuhan. Berilah kesehatan, kekuatan, hikmat dari surgawi ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan Yesus. Kami tidak henti-hentinya mau berdoa ya Tuhan. Untuk orang-orang yang mau melakukan ya Tuhan Yesus yang tidak baik.
yaitu menjadi provokator-provokator yang mengadu dombakan antar agama, yang menjadi teroris-teroris, yang menjadi ISIS ya Tuhan. Kami bersatu hati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus. Biar mereka ya Tuhan Yesus sadar dan bertobat ya Tuhan. Amin. Mereka karena mereka ketidaktahuan yang mereka lakukan Dalam itu ya nama Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua ya Tuhan Yesus yang Kau berikan Haleluya. pada kami semua ya Tuhan. Di mana kami ya Tuhan Yesus yang beribadah pada pagi siang hari ini akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau menyertai, melindungi, memelihara, membimbingnya ya Tuhan. Biar tiba semuanya dengan selamat, dengan damai sejahtera, membawa berkat rohani yang besar dari sorgawi ya Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pimpinan, penyertaan, perlindungan-Mu ya Tuhan. Karena kami bersama dengan Engkau ya Tuhan melangkahkan kaki dari rumah Haleluya. ini ya Tuhan, boleh tiba semuanya berjalan dengan baik dan lancar Terima Tuhan. kasih, Engkau Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus. Pulang dari rumah ini ya Tuhan, biar semuanya mendapatkan mujizat yang terjadi dalam Amin. kehidupan kami ya Haleluya. Tuhan. Dengan firman-Mu ya Tuhan yang Engkau telah beritakan ya Tuhan. Biar firman-Mu yang berkuasa ini ya Tuhan menyembuhkan, memulihkan kami yang sakit. Engkau ya Tuhan Yesus Haleluya. memulihkan, mereka memberkati ya Tuhan Yesus dengan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biar ya Tuhan Yesus firman-Mu tetap ya Tuhan di dalam hati kami semua ya Tuhan Yesus. Tuntunlah hidup kami ini ya Tuhan. Biarkan ya Tuhan Yesus kami bersama dengan Engkau selamanya ya Tuhan. Haleluya. Di hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Biar ya Tuhan Yesus kami boleh datang ke rumah-Mu ini ya Tuhan. Untuk bersama-sama ya Tuhan mendapatkan berkat rohani yang besar dari surga. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan akan mendapatkan berkat rohani yang besar dari surgawi ya Tuhan. Yaitu Ibu Gembala kami akan memberkati kami semua ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Bapa di sorga sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kami berdoa buat saudara Semi Samuel Tombeng dengan saudari Nadia Audia Luman Toruan yang berulang tahun, panjang umur, lanjut usia menjadi miliknya. Hidupnya berikan kekuatan, kesehatan, berkati jasmani terlebih rohani, supaya kedua saudara ini tetap setia beribadah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan akan selalu memberkati segala keperluan dan kebutuhan mereka, supaya menjadi kesaksian nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berikan kekuatan, kesehatan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Siang hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.